dunia gaib di sebuah pesantren perempuan yang tenang di Garut. Keseharian diisi oleh tawa, zikir, dan ilmu sampai hari Minggu itu tiba. Sebuah perjalanan kecil yang membuka gerbang dunia tak kasat mata. Khalifah mulai bermimpi. Mimpi yang berulang, mimpi yang terlalu nyata. Nilainya meningkat, suasana berubah, dan di langit-langit kelas, kereta kencana melintas. Malam penentuan pun tiba. Antara cinta gaib dan cahaya iman. Ternyata sang pangeran adalah siluman monyet yang jatuh cinta pada manusia. Jejak misteri itu belum hilang. Ia tetap hidup bersama angin, bersama malam. Jejak misteri, pangeran dari dunia gaib. Saksikan hanya di channel Jejak Misteri. Di sebuah pelosok Garut, berdiri sebuah pesantren perempuan yang terkenal akan kedisiplinannya dan ketekunan para santrinya dalam menuntut ilmu. Setiap hari, aktivitas belajar mengaji, menghafal kitab, dan mengkaji ilmu agama berlangsung tanpa henti, menciptakan suasana penuh ketenangan dan keberkahan. Namun, siapa sangka di balik ketenangan itu, sebuah kisah misteri yang mencekam pernah terjadi. Kisah nyata yang hingga kini masih dibisikkan dari mulut ke mulut. Hari itu, hari Minggu, hari libur pesantren. Para santri yang biasanya sibuk dengan kegiatan belajar mendapat kesempatan untuk melepas penat. Sebuah rencana kecil pun dibuat. Berlibur ke sebuah air terjun yang tak terlalu jauh dari pesantren. Dalam rombongan itu, terdapat seorang santri bernama Khalifah. Gadis berwajah lembut dan berhati hangat ini dikenal rajin dan santun. Sesampainya di air terjun, suasana penuh tawa dan canda. Mereka bermain air, berfoto, dan menikmati keindahan alam tanpa sedikit pun rasa curiga bahwa sesuatu tengah mengintai mereka dari balik rimbunnya pepohonan. Saat Khalifah berdiri agak menjauh, merasakan kesejukan air yang mengalir di kakinya, tiba-tiba hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Sekilas, dia merasa ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikannya. Tapi, saat menoleh, tak ada apa-apa. Ia mengabaikannya, mengira hanya perasaannya saja. Liburan pun usai, dan para santri kembali ke pesantren. Namun sejak hari itu, hidup Khalifah berubah. Malam pertama setelah perjalanan itu, Khalifah mimpi bertemu dengan seorang pangeran tampan. Pangeran itu berpakaian serba putih, dengan sorot mata yang menenangkan namun penuh wibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai pangeran dari dunia lain, datang untuk menjadikan Khalifah sebagai istrinya. Awalnya Khalifah menganggap itu hanya bunga tidur. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu berulang. Bahkan kali ini, ia bertemu dengan sosok seorang wanita anggun yang memperkenalkan diri sebagai ibu permaisuri, ibunda dari sang pangeran. Wanita itu menyampaikan hal yang sama, bahwa Khalifah ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga kerajaan mereka. Hari-hari Khalifah pun menjadi ganjil. Ketika ulangan,
Entah mengapa, jawaban-jawabannya selalu terasa mudah. Nilainya pun melambung, jauh melebihi biasanya. Para guru memujinya, teman-temannya juga heran melihat perubahan itu. Namun, keanehan lain pun terjadi. Suatu siang, saat Khalifah sedang belajar di kelas, ia melihat sesuatu yang mustahil. Di langit-langit ruangan, seolah berjalan sebuah kereta kencana berkilau emas, melintas perlahan di atas kepala para santri yang sedang serius mencatat pelajaran. Hanya Khalifah yang bisa melihatnya. Napasnya tercekat, namun ia memilih diam. Malam penentuan pun tiba. Dalam tidurnya, Khalifah kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan hanya pangeran dan permaisuri yang hadir. Di dalam mimpi itu, ia ditemani oleh beberapa teman pesantrennya. Mereka semua duduk melingkar, berzikir dengan suara lembut namun kokoh, memenuhi udara dengan kalimat-kalimat suci. Tiba-tiba, pangeran itu muncul, menghampiri Khalifah. Ia mengulurkan tangan kanannya, memohon Khalifah untuk ikut bersamanya ke dunia mereka menjadi permaisurinya. Di saat yang sama, teman-temannya dalam mimpi juga menggenggam tangan kirinya erat-erat, seolah berusaha menahannya tetap di dunia nyata. Terjadi tarik-menarik batin yang luar biasa. Khalifah merasakan tubuhnya seakan ditarik dari dua arah. Suara pangeran yang menggoda dan janji-janji kehidupan mewah menggema di telinganya. Namun, suara zikir teman-temannya jauh lebih menenangkan, membawa kehangatan yang familiar. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Khalifah berusaha bertahan. Hingga akhirnya, genggaman teman-temannya menang. Ia berhasil lepas dari cengkraman pangeran gaib itu. Khalifah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Malam itu, para ustadzah dipanggil. Khalifah menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Atas saran para pengasuh pesantren, Khalifah dibawa ke seorang kiai sepuh yang dikenal memiliki kemampuan mengobati gangguan makhluk halus. Dengan penuh kehati-hatian, kiai itu melakukan serangkaian ruqyah dan doa-doa pelindung. Selama proses itu, rahasia mengerikan akhirnya terungkap. Pangeran yang selama ini mendekati Khalifah ternyata bukanlah manusia mulia dari dunia lain, melainkan siluman monyet. Ia jatuh cinta pada Khalifah saat pertama kali melihatnya di air terjun. Karena terpikat oleh kecantikan dan kelebutan hati Khalifah, ia mencoba memikatnya lewat mimpi-mimpi indah, membangun ilusi kerajaan dan kemewahan agar Khalifah bersedia meninggalkan dunia manusia. Beruntunglah Khalifah tidak terlena. Doa, zikir, dan bantuan teman-temannya menyelamatkan dirinya dari nasib tragis menjadi bagian dari dunia gaib. Sejak kejadian itu, Khalifah menjalani terapi ruqyah rutin. Secara perlahan, pengaruh makhluk halus itu melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Kini, Khalifah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan semakin taat dalam beribadah. Namun, bayangan kereta kencana yang pernah melintas di langit-langit kelasnya tetap terpatri dalam ingatannya. Sebuah bukti bahwa dunia tak kasat mata memang nyata, dan terkadang begitu dekat dengan kita tanpa kita sadari. Dak misteri itu tetap hidup bersama angin, bersama bisikan malam, menunggu siapa yang lengah dan siapa yang kuat bertahan.